Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah guys, pasti kalian setuju ya kalau sakit itu nggak enak banget. Bahkan di tengah pandemi kayak gini aja kita berdoa banget supaya kita semua selalu sehat. Tapi kalian percaya nggak sih kalau ada orang yang pura-pura sakit untuk dapat keuntungan dari situ? Bener-bener ya. Udah gitu pura-puranya bukan sakit yang ringan, tapi sakit yang bener-bener berat sampai semua orang khawatir, sampai semua orang peduli dan kasih bantuan buat dia. Dan anak-anaknya sendiri bahkan juga udah taunya ibunya sakit. Bahkan dia nih ngebohongin anak-anaknya sendiri. Tega banget ya. Anak-anaknya tuh udah sedih banget tahu kalau orang tuanya sakit parah gitu ya, dan umurnya udah nggak tahu sampai berapa lama lagi. Nah penasaran gak sih gimana akhirnya dia nih bisa ketahuan, dan keuntungan apa aja sih yang udah dia dapat dari tipuannya yang kejam banget ini menurut aku. Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas hari ini tentang seorang wanita yang berasal dari Amerika, tepatnya dari Illinois, bernama Elisa Jackson. Umurnya 32 tahun dan profesinya adalah seorang perawat. Elisa ini sudah menikah, nama suaminya adalah Brandon Jackson. Mereka punya 5 orang anak, yang paling besar berumur 18 tahun, yang paling kecil berumur 5 tahun. Elisa Jackson mengklaim kalau dirinya itu mengidap penyakit kanker ovarium stadium 4. Dia bilang ini ke semua orang termasuk anak-anaknya juga guys. Semua kisah ini berawal pada bulan Oktober 2012. Jadi ceritanya tuh ada seorang wanita yang bernama Jennifer Holzman. Nah dia ini adalah orang tua dari salah satu teman anaknya Elisa gitu. Jadi anak-anak mereka tuh satu sekolah. Nah kalau Elisa lagi nganterin anaknya ke sekolah, suka ketemu sama Jennifer Holzman ini teman-teman kan. Jadi suatu hari anak mereka ada pertandingan voli di sekolah. Nah pas Jennifer ada di sekolah, dia tuh ngelewatin lorong sekolah, terus ngelihat Elisa yang saat itu kayaknya badannya lemes banget, dia lesu, terus kepalanya tuh pakai topi rajutan gitu ya teman-teman, jalannya pakai tongkat, terus jalannya tuh bener-bener yang kayak pelan-pelan dan lemah banget gitu loh. Bahkan ada kayak selang gitu di dadanya. Pasti Jennifer ini penasaran gitu ya, ini kenapa ya, kasihan banget sih. Dideketin lah sama dia, ditanya gitu kan, hai Elisa kamu kenapa? Dan Elisa ceritain semuanya sama Jennifer. Dia bilang iya nih aku sakit, aku kena kanker ovarium udah stadium 4 dan kankernya ini udah menjalar ke organ-organ tubuh aku, udah menjalar ke otak aku juga, jadi memang udah parah banget gitu. Pas dengar ceritanya Elisa ini, pasti Jennifer langsung kaget, dia sedih dan pasti kasihan. Dia mikir, aduh gimana ya nanti kelima anaknya kalau sampai Elisa kenapa-napa. Mulai dari situ Jennifer jadi sering ngebantuin Elisa, entah masalah jagain anak-anaknya, entah masalah uang buat pengobatannya. Jadi dia sering ngasih makanan, ngasih uang buat pengobatannya Elisa, karena dia berpikir ya Elisa lagi kayak gitu kan nggak bisa cari uang juga gitu, cuma ngandelin suaminya, sedangkan dia punya anak lumayan banyak, 5 gitu loh. Jadi ya dia sebisa mungkin membantu lah. Dan karena sebegitu besar pedulinya Jennifer ke Elisa dan keluarganya, ke anak-anaknya ya teman-teman, dia sampai membuat satu penggalangan dana pada tahun 2013 dan banyak banget orang yang ikut dalam penggalangan dana ini. Mereka semua kasih uang yang mereka punya untuk bisa membantu Elisa. Bantuannya itu juga macam-macam ya, ada yang berupa uang, ada tiket undian, makanan, situs pendanaan internet, penjualan t-shirt. Dari semua ini mereka mendapatkan uang puluhan ribu dolar untuk diberikan kepada Elisa. Bukan cuma itu aja, ada keluarga lain yang kasih minivan mereka buat Elisa, ada juga yang kasih liburan gratis buat Elisa sekeluarga. Elisa juga beberapa kali diundang sama seorang wanita yang bernama Patricia gitu. Elisa ini diundang untuk kasih motivasi, kasih semangat untuk para penderita kanker yang lain. Nah Patricia sendiri
ini juga mempunyai seorang adik yang menderita kanker, teman-teman. Jadi ya menurut Patricia, dengan dia membantu Elisa, semoga dia juga kayak membantu adiknya sendiri gitu lah ya, karena mereka mempunyai nasib yang sama. Gak tanggung-tanggung ya guys, sekali acara yang didatengin sama Elisa seperti itu, dia kasih motivasi segala macam, nah dia dapat penggalangan dana bisa mencapai 1.000 sampai 1.500 dolar. Dan bukan cuma Patricia aja teman-teman, adiknya Patricia yang menderita kanker itu pun sampai hari-hari terakhirnya dia sebisa mungkin membantu Alicia dan keluarganya, karena sekali lagi dia berpikir Alicia punya 5 orang anak, gimana nasib 5 orang anak itu saat Alicia nggak ada gitu loh. Sayangnya adik Patricia ini akhirnya meninggal dunia karena kanker yang dia derita itu guys. Tapi walaupun adiknya sudah meninggal, Patricia nggak berhenti membantu Elisa. Dia tetap sebisa mungkin bekerja keras untuk mengumpulkan berbagai macam dana, sumbangan dalam bentuk apapun untuk Elisa sekeluarga. Dan setelah banyak bantuan kayak gini, setelah banyak orang yang peduli banget sama dia, Elisa akhirnya membuat satu akun gitu ya, akun Facebook yang bernama Elisa Army. Jadi itu tempatnya para pendukung Elisa berkumpul. Di Facebook itu Elisa membagikan aktivitasnya dia sehari-hari, apa aja yang dia laluin. Terus dia juga sering mengupload saat dia lagi sakit gitu ya teman-teman. Pernah nih di salah satu postingannya dia posting sebuah video, dan di video itu dia batuk-batuk, mungkin dia kayak lagi kumat gitu katanya. Dia batuk-batuk terus sampai muntah, mengeluarkan gumpalan darah yang kental dan besar juga gitu loh teman-teman. Jadi orang-orang yang nonton juga ngeliatnya kan langsung, aduh kasihan banget sih. Dia juga minta saran sama orang-orang yang nonton videonya, gimana ya caranya nanti aku bakal ngomong ke anak-anak aku kalau waktu aku udah tinggal sedikit, segala macam, yang itu bener-bener bikin banyak orang terharu. Bukan terharu ya, sedih sih, kayak miris gitu loh teman-teman. Dan pastinya di Facebook itu Elisa juga minta bantuan dari orang-orang, kalau misalkan ada rezeki lebih, tolonglah bantu dia, entah dalam bentuk apapun, itu pasti membantu dia banget gitu. Tapi semua hal ini berubah 2 tahun berikutnya. Jadi Jennifer ini mulai curiga sama Elisa, teman-teman. Bulan April tahun 2014, Elisa kabarin Jennifer kalau dia itu katanya masuk UGD karena dia batuk berdarah dan kondisinya sudah kritis. Jennifer pastinya langsung cari kan ke rumah sakit terdekat yang ada di sana gitu. Tapi pas dia cari ke rumah sakit yang ini atas nama Elisa Jackson, ada nggak dirawat di sini? Nggak ada. Terus dia cari lagi ke rumah sakit yang ini, nggak ada. Dia cari ke semua rumah sakit yang dekat-dekat situ, tapi nggak ada semua. Dia sampai tanya lagi kan sama Elisa, Elisa kamu tuh dirawat di rumah sakit mana sih? Aku pengen lihat kamu, aku pengen jengukin kamu gitu loh. Tapi Elisa cuma ngirimin foto dia saat di rumah sakit kayak lagi diinfus gitu teman-teman. Dia foto dikirimin ke Jennifer. Dan habis itu udah dia nggak ngomong apa-apa lagi, dia nggak kasih tahu juga dia dirawatnya di rumah sakit mana. Yang bikin Jennifer makin bingung, makin curiga tuh di situ. Sebenarnya kecurigaan dia nggak dimulai dari sini aja. Sebelumnya juga dia udah rada curiga karena sikapnya Elisa ini teman-teman. Kalau misalkan mereka lagi makan nih, nah Elisa ini makannya ya udah lahap-lahap aja gitu loh, makannya banyak, nggak ada mual-mualnya. Padahal Jennifer tuh tahu sendiri kalau misalkan orang yang punya penyakit, apalagi penyakit kanker gitu ya guys, pasti makan tuh nggak terlalu nafsu dan nggak bakalan terlalu lahap kayak gitu. Terus juga ada salah satu tetangganya Ellison yang bilang ke Jennifer kalau dia tuh pernah melihat si Ellison ini lari ngejar anjing keluarganya. Padahal jalan aja tuh pakai tongkat, susah gitu kan. Tapi ini tiba-tiba tetangganya ngelihat si Ellison ini lari ngejar anjingnya gitu loh teman-teman. Itu kan bikin serius gitu loh. Makanya di situ emang udah ada kecurigaan. Ditambah si Ellison masuk rumah sakit, dia cari di rumah sakit ini itu segala macam, nggak ada juga. Makin besar kecurigaannya. Dan akhirnya Jennifer pun memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki apakah benar Ellison ini punya penyakit kanker atau dia cuma berbohong atau gimana. Akhirnya detektif itu membuat janji pertemuan dengan dokter yang katanya menangani Elisa. Tapi pada saat detektif itu ketemu sama dokter tersebut, dokternya bilang, enggak kok, kita nggak pernah memeriksa Elisa, kita nggak pernah ada janji temu juga sama dia. Setelah 2 bulan melakukan investigasi, detektif itu pun yakin kalau Elisa ini memang membuat-buat penyakitnya. Jadi dia pura-pura sakit aja, dia bohong, dia nggak beneran sakit kanker. Detektif itu pun membawa kasusnya Elisa ini ke departemen kepolisian. Elisa Jackson akhirnya ditangkap pada bulan Juni tahun
tahun 2014. Dan awalnya pasti seperti yang udah kalian duga, dia nggak ngaku kalau dia itu berbohong. Tapi akhirnya dia mengaku bersalah pada bulan Desember 2014. Pada tanggal 1 Maret 2016, persidangan untuk kasus Elisa Jackson ini dimulai, dan dalam persidangan itu Elisa meminta maaf kepada semua orang yang sudah dia tipu. Seorang dokter yang bernama Dr. Julie setelah memeriksa keadaannya Elisa, dia bersaksi di persidangan dan dia bilang kalau Elisa Jackson ini memang nggak punya penyakit kanker sama sekali. Tapi Elisa ini memang bermasalah ya, karena dia kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Dan menurut pengacaranya Elisa itu memang kecanduan sama satu pil kemoterapi gitu, dan dia nggak bisa berhenti konsumsi itu. Itu pun karena memang stresnya dia sudah berkepanjangan dari dia masih kecil. Saat masih kecil itu dia dikasarin sama orang tuanya. Habis itu dia juga dilecehkan sama ayahnya sendiri. Dia juga pernah dilecehkan sama sepupunya sendiri. Dan Elisa bahkan katanya pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan menurut pengacaranya juga, uang bukanlah hal yang Elisa cari, teman-teman. Hal utama yang pengen banget dia dapat itu adalah perhatian dari orang-orang, persahabatan yang dia dapat gitu ya, dari orang-orang yang peduli dan khawatir itu sama dia. Saat itu pertama kalinya dia merasa punya dukungan dari orang lain. Setelah sidang selesai, Elisa akhirnya dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman selama 3 tahun penjara. Dan bukan cuma itu aja, dia juga harus bayar uang ganti rugi kepada orang-orang yang sudah sumbangin uangnya ke mereka. Dan total uang sumbangan yang Elisa dapat itu bisa mencapai $500.000, teman-teman, $500.000. Itu lumayan banyak ya. Dan pastinya orang-orang yang membantu dia tuh kecewa banget, terutama Jennifer Holzman. Kalian bayangin, dia yang pertama kali pay attention gitu ya sama keadaannya Elisa. Dia yang pertama kali ambil tindakan gitu, ajak orang-orang yang lain untuk membantu Elisa. Tapi ternyata dia cuma ditipu, dia cuma dibohongin aja sama Elisa itu. Nggak ngebayangin sih, pasti kayak kesel, gondok, sekaligus sedih juga. Dan pastinya dalam kasus ini yang paling kasihan adalah anak-anaknya Elisa ya teman-teman, karena kelima anak Elisa itu taunya memang ibunya punya penyakit kanker yang parah. Dan selama ini setiap harinya, setiap melihat ibunya, mereka tuh berpikir kalau wah, kapanpun ibu aku bisa diambil sama Tuhan gitu ya, kapanpun aku bisa kehilangan ibuku. Yang ternyata itu cuma perasaan mereka aja, ternyata ibunya berbohong. Gak ngebayangin kan perasaan mereka kayak gimana sekarang. Dan kabarnya memang uang hasil sumbangan yang diberikan dari orang-orang ke Elisa itu dipakai untuk membeli heroin dan sabu untuk menutupi kecanduannya dia itu. Sementara untuk suami Elisa yang bernama Brandon tadi, dia ngaku kalau nggak tahu apa-apa ya tentang kebohongan yang dilakukan oleh istrinya ini. Tapi banyak juga orang yang nggak percaya dengan pernyataannya Brandon. Mereka bilang nggak mungkin lah kamu nggak tahu, itu kan istri kamu. Masa sih tiap hari tidur bareng, tiap hari beraktivitas di rumah bareng, bahkan tidur di satu kamar gitu ya. Terus kamu nggak tahu, nggak bisa perhatiin istri kamu berbohong tentang penyakitnya. Karena banyak yang pikir jangankan suaminya, tetangganya aja akhirnya tahu gitu, akhirnya curiga sama dia karena ngelihat Elisa ini lari-lari ngejar anjingnya. Masa iya suaminya yang setiap hari berkegiatan sama dia bareng-bareng tapi nggak ada kecurigaan sama sekali. Dan pada saat sidang itu kan Elisa juga ditemenin sama suaminya, sama mertuanya juga. Tapi mertuanya dalam sidang itu tetap kekeh gitu ya, bilang kalau enggak Elisa nggak bohong, dia nggak nipu siapa-siapa segala macam. Padahal udah jelas-jelas Elisanya sendiri pun mengaku kalau dia itu bohong, dia nggak punya penyakit kanker. Dokter pun yang sudah periksa dia itu udah jelas-jelas hasilnya negatif gitu ya, si Elisa ini nggak punya penyakit kanker. Tapi kenapa mertuanya masih terus belain dia? Entahlah, nggak habis pikir gitu ya teman-teman. Di saat orang-orang yang lagi sakit tuh pengen banget sehat, apapun bakal mereka lakuin deh supaya sehat, apapun bakal mereka korbanin supaya mereka bisa sehat lagi. Lah ini udah ada yang dikasih kesehatan tapi nggak bersyukur banget, malah pura-pura sakit gitu. Apapun alasannya, aku pikir itu bener-bener tindakan yang jahat banget sih. Kalau mau cari perhatian, cari support, dukungan, ya harusnya dengan cara-cara yang positif ya, bukan dengan cara sakit terus kayak minta perhatian. Tapi lakuinlah hal-hal yang membantu orang lain supaya dia dapat perhatian segala macam gitu ya. Tapi kita berdoa aja supaya di lingkungan kita nggak ada orang-orang kayak gitu ya guys ya. Pokoknya intinya harus tetap bersyukur, dan aku juga doain buat kalian sama keluarga supaya selalu sehat, bisa menghadapi pandemi ini, kita bisa melewati pandemi ini, dan kita bisa terus kuat sampai pandemi ini benar-benar selesai. Oke, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!